Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pelagia Bandina Simprosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini selalu mengalami perubahan, dan perubahan merupakan suatu fenomena yang harus terjadi dalam kehidupan organisasi. Bukan saja pada organisasi yang berorientasi pada profit, juga organisasi nirlaba atau lembaga publik. Pada hakikatnya, kehidupan organisasi selalu diliputi oleh perubahan secara berkelanjutan. Maka, hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan, dan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan. Adapun faktor eksternal, yang pertama ada politik, kedua ada ekonomi, ketiga ada teknologi informasi, dan keempat ada kebutuhan pemustaka. Yang pertama, perpustakaan politik diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Contohnya, perpustakaan politik seharusnya dapat menjadi perpustakaan ideal idaman masyarakat lokal. Perpustakaan ini dapat berperan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi warga, contohnya seperti berkaitan dengan wacana budaya masyarakat setempat, sampai pada melayani pemerintah setempat, juga sebagai kontrol publik atas pemerintah yang sedang berkuasa di wilayah setempat, sampai pada memfasilitasi partisipasi politik masyarakat setempat. Yang kedua, yang mempengaruhi di antaranya daya beli masyarakat dan faktor ekonomi di daerah tersebut. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, yaitu pencarian katalog lebih mudah. Pengguna dapat mencari katalog dari luar perpustakaan, layanan informasi yang lebih baik, mudah mengedit informasi bibliografi, membuat lebih banyak ruang di perpustakaan, dan image perpustakaan meningkat. Yang keempat, guna pemustaka adalah manusia yang tentu mempunyai sifat manusia dan karakteristik sendiri-sendiri, yang semuanya berbaur di tempat yang disebut dengan perpustakaan. Sehingga dapat dikatakan perpustakaan adalah pusat pluralis manusia. Kepuasan pengguna adalah bagaimana pengguna itu mendapat kepuasan dari apa yang dia peroleh. Adapun faktor internal, pertama ada sikap petugas, dua pendidikan sumber daya manusia, yang ketiga anggaran, yang keempat sistem, dan yang kelima kebijakan pemimpinan perpustakaan. Sikap petugas upaya yang dilakukan oleh pustakawan untuk menciptakan keharmonisan dengan pustakawan ialah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka, bersikap sopan, ramah peduli terhadap pemustaka, menghargai pemustaka, dan berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya, berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Perpustakaan pada lembaga pendidikan sangat penting dan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, karena perpustakaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam menunjang proses belajar dan mengajar di suatu lembaga pendidikan. Rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan merupakan tiga hal penting dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Rekrutmen meliputi analisa kebutuhan, seleksi, serta orientasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia meliputi pemberian motivasi dan kompensasi, sedangkan pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan dan pelatihan, promosi jabatan, dan rolling atau perpindahan posisi. Dan yang ketiga, ada anggaran, merupakan laporan tentang sumber-sumber keuangan yang disisihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Perlunya penyusunan anggaran bagi suatu lembaga atau instansi diharapkan
mampu berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan tentang suatu langkah mendatang memerlukan perhitungan yang matang untuk mengetahui kelayakannya, baik dari segi ekonomi maupun segi operasional. Organisasi dan administrasi yang baik memerlukan perencanaan untuk membuat rencana kerja perpustakaan. Yang keempat ada sistem ini. Yang keempat ada sistem. Sistem ini ada hubungannya dengan cara bagaimana perpustakaan memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menemukan bahan pustaka. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi kegiatan layanan perpustakaan adalah sebagai jembatan antara bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dengan pemustaka yang membutuhkannya guna mengoptimalisasikan pemanfaatan bahan pustaka atau sumber informasi yang ada. Yang terakhir, kebijakan pimpinan perpustakaan, peran kepala perpustakaan, juga sangat penting dalam kegiatan kerjasama, promosi, dan pembentukan korner. Kebijakan yang dibuat oleh kepala perpustakaan dalam promosi dan kerjasama dengan penerbit harus tepat. Koleksi yang didapat melalui kerjasama dan promosi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemusaka dan menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menyusun petunjuk pelaksanaan dan rencana anggaran keuangan, mengorganisasi tugas-tugas tenaga perpustakaan, dan menyiapkan rencana kebutuhan tenaga serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Sekian hasil dari penjelasan tentang manajemen perubahan perpustakaan yang telah saya baca dari sumber yang saya temui. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.